Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Afariji dari kelas 1A Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Artificial Intelligence lebih pintar daripada manusia. Siapa yang tidak mengenal Albert Einstein? Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas. Pada tahun 1955, Albert Einstein meninggal yang disebabkan oleh pendarahan internal di perutnya. Otak Albert Einstein dikeluarkan untuk dibekukan yang berharap ilmuwan saraf di masa depan dapat mengetahui kenapa Einstein bisa cerdas dan mengetahui kenapa seseorang itu bisa jenius. Pertanyaan mengenai kecerdasan ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan selama ribuan tahun peradaban manusia. Dan sampai sekarang masih banyak yang tidak diketahui manusia akan halnya kecerdasan ini. Dengan keterbatasan kecerdasan manusia ini, manusia dapat menciptakan sebuah teknologi yang sering disebut artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Machine learning, artificial intelligence atau sering disingkat AI atau bisa disebut kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi halnya manusia. Dengan menciptakan artificial neural network dengan menggunakan deep learning, sebuah algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi neuron yang ada di otak manusia. AI dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya sendiri berdasarkan pengalamannya seperti manusia pada umumnya. Deep learning ini serupa dengan proses belajar kita saat masih bayi. Kita lahir dalam kondisi yang tidak mengetahui apa-apa, tapi sepanjang waktu kita terus belajar dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Kita belajar dari melakukan observasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan bantuan indera kita. Artificial intelligence diantaranya ada dua. Yang pertama adalah Artificial General Intelligence. Yang kedua adalah General Super Intelligence. Artificial General Intelligence ini adalah AI yang memiliki kecerdasan atau yang hampir setara dengan kecerdasan manusia. Untuk Artificial Super Intelligence adalah AI yang memiliki kecerdasan atau kemampuan yang melebihi manusia. Komputer saat ini memiliki transistor yang memiliki kekuatan 2 GHz yang dapat mentransmisikan informasi dengan kecepatan cahaya. Sedangkan saraf otak manusia hanya memiliki kekuatan 200 Hz dan saraf otak manusia mentransmisikan informasi secepat 200 meter per detik, yang artinya hanya sepertiga dari kecepatan suara. Garry Kasparov, seorang Grandmaster catur dari Rusia. Dari tahun 1985, dia tidak pernah terkalahkan bermain catur hingga pada saat tahun 1997 dia dikalahkan bermain catur oleh komputer. Komputer itu adalah Deep Blue. Dia menyerah pada pertandingannya setelah 19 pergerakan. Pada tahun 2016, manusia dikalahkan komputer dalam bermain Go. Go adalah sebuah permainan strategi antara dua pemain. Permainan ini berasal dari Tiongkok. Lee Sedol dikalahkan oleh AlphaGo, program Google buatan manusia. Bagaimana bisa teknologi yang dibuat oleh manusia mengalahkan penciptanya sendiri? AlphaGo yang mengalahkan pemain-pemain Go terbaik dunia awalnya diberikan database 100.000 pertandingan Go dan dia mempelajari itu semua. Setelah ia belajar cara bermain Go, dia bermain Go melawan dirinya sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan mengupdate dirinya sendiri dan proses ini akan terus diulang hingga jutaan kali. Ini sama halnya dengan manusia yang bermain Go. Dia terus mengulangnya
bedanya komputer bisa melakukan ini dengan cara jauh lebih efisien. Manusia bisa bermain Go satu kali dalam satu waktu, sedangkan komputer bisa mensimulasi banyak pertandingan sekaligus. Pada akhirnya, setelah dicoba jutaan kali, AlphaGo mampu mengalahkan pemenang dunia permainan Go, Lee Sedol, dengan skor 4-1. Ada yang lebih menarik dari AlphaGo, yaitu AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan data-data pertandingan. Komputernya sendiri yang harus belajar bagaimana cara dia menang. Dalam 3 hari, AlphaGo Zero bisa mengalahkan versi adiknya AlphaGo dengan skor 100-0. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero menemukan prinsip-prinsip permainan Go yang untuk manusia bisa beribu-ribu tahun untuk menemukan itu. Bahkan AlphaGo Zero menemukan strategi dia sendiri. Artificial intelligence ini sudah ada di mana-mana. Contohnya di handphone kita. Ketika kita membuka aplikasi online shop, kita akan menemukan halaman rekomendasi. Rekomendasi ini berdasarkan apa yang pernah kita beli, produk apa yang pernah kita lihat, dan apa saja yang pernah kita cari. Ada beberapa orang yang merasa AI ini adalah teknologi yang berbahaya, seperti menurut Elon Musk. Jika ada kecerdasan buatan super yang pengoptimalisasian dan fungsi kegunaannya merugikan manusia di kemudian hari, maka itu akan berdampak sangat buruk. Kita tidak bisa memilih kapan dan di mana perkembangan teknologi ini berhenti. Kita tidak bisa memperlambatnya. Justru kita harus mempercepatnya. Kita mungkin tidak tahu cara kerja AI, tapi kita bisa bekerja sama dengan AI. Kita bisa membuat komputer yang bisa belajar cara bermain Go sampai dia bisa mengalahkan manusia pemain terbaik Go. Bagaimana kalau kita menggunakan teknologi AI ini untuk menemukan solusi ekonomi, solusi sosial, untuk mencari obat atau penyembuhan dari penyakit yang sampai sekarang manusia belum menemukan obatnya. Mungkin oleh manusia membutuhkan waktu ribuan tahun, tapi dengan bantuan AI maka akan jauh lebih cepat. Kita seharusnya jangan khawatir dengan kemampuan teknologi sekarang ini. Seharusnya kita khawatir dengan ketidakmampuan teknologi saat ini. Ada satu hal yang bisa manusia lakukan, yaitu bermimpi. Jadi, mari kita bermimpi. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.